آمين آمين والدينا وأهلنا وسائر المسلمين ورحمهم آمين يا الله يا رب. في طاعة الله في طاعة رسول الله وعافية الله وأولادنا دائما كما العافية يوم العافية والشكر على فتح بكل ملايين الدنيا يا الله. من شر شر المكتوبات لنا في عملنا صالحا ربنا اللهم سلمنا خير طيبا خاتمة في خير العافية بارك لنا هذا مبارك في الدين والدنيا الآخرة على بيتنا على كل نية صالحة نافعة نافعة بسم الله أسلمت أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد شهيدنا بركة أعيننا مولانا محمد اللهم بارك عليه وعلى آله. من قد شيء ونفعنا الله تعالى وعلى من نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين رب العالمين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. اللهم إنا نسألك الحفظ والعلم آمين آمين يا الله آمين آمين اللهم ربنا زدنا علما آمين. صالحا آمين. إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah masih dari Allah beri kepada kita banyak nikmat karunia jadi kesempatan umur kita di dunia sehat afiat taufik hidayah jadi umat Nabi kita Muhammad Rabbana Allah ampuni dosa kita semua Amin. Amin Allah berikan kepada kita keluarga kita bahagia sejahtera saadah baik di dunia maupun di akhirat amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad اللهم بارك عليه وعلى آله. Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, ulama, terusnya juga semuanya semua Allah jaga kita, keluarga kita. Amin. Kerinduan Nabi kita. اللهم بارك عليه وعلى آله. Halaman 204 yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa risalatu Muhammadun khatiratun. Nabi udah dapat wahyu untuk menyampaikan misi, menyampaikan risalah. Ya, pada usia 40 tahun. Ketika beliau beruzlah di gua Hira, dia datang malaikat Jibril. Kemudian memerintahkan Nabi untuk membaca Nabi Ummi, dan jadilah ayat tersebut adalah Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar, tapi dimulai ya dengan nama Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pencipta. Ya, ini pesan buat kita. Ya, ibadah yang pertama adalah sebelum kita beramal adalah ilmu. Kenal dulu, makrifat dulu. Nah, kemudian lagi belajar, sampai belajar baru kita amalin yang kita bisa. Jangan kita beramal tapi kita nggak mau untuk ilmu. Risalah muhimmah khatirah. Risalah itu, misi itu, pesan itu yang Nabi dapat, ya, adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat serius. Ya, muhimmah taghyirud dini bidini, yang mana saking pentingnya dalam risalah Nabi, ya, mengganti, berubah suatu agama yang sudah ada dengan yang baru. Keyakinan yang ada, keyakinan penyembah berhala, ya, penyembah banyak Tuhan, ya, dengan keyakinan yang baru, menyembah satu Tuhan, itu Allah Ta'ala.
wa khalqu aqidatin tamhu aqidah, ya. Dan setiap keyakinan akidah yang baru biasanya menghapuskan, tujuannya menghapuskan akidah yang lain. Jadi tidak ada dua akidah dalam satu balad, satu negeri, ya. Dalam satu tempat mesti yang berkembang pesat itu satu akidah, satu keyakinan. Bahkan dalam hati seorang mesti ada satu keyakinan. Ya, lagi sampai kagak kita tidak. Ya, muslim dan non muslim, tak bisa setengah muslim setengah non Muslim. Wadinu lasirun berru, dan agama itu hubungannya bukan menjasad tapi meneru keyakinan agama. Makanya biar kata orang malas sembahyang, biar kata orang gak puasa bulan Ramadan, gak zakat, gak ngaji, tapi kalau dia yakin syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia non Islam. Ya, asal mula ad-din yakin itu ada di hati. Ya, baru kemudian nanti diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal. Tapi mulai dari hati. Wa mirasul aba, dan biasanya arti agama itu wariskan dari orang tua kebanyakan. Kita Islam nih, kenapa bapak kita Islam? Apa kita Islam? Ya, jarang antara keyakinan anak dan bapak itu beda. Turun temurun biasanya, ya, berakar dari sebelumnya. Biasa gitu. Wa turqatul anbina, dan nanti bakalan jadi peninggalan buat anak-anak kita. Ya, jadi warisan buat anak kita. Kalau orang yang biasanya agamanya Islam, bapaknya Islam, mudah-mudahan anak Islam. Ya, kebanyakan gitu. Tapi tidak jadi hukum pasti kan? Ya, terlalu banyak. Ada orang-orang yang orang tuanya Islam, anaknya jadi murtad lantaran pernikahan, lantaran jabatan. Ya, ada kita dengar begitu. Turki suruh begini keluarga. Ya, dan Rasulullah pernah dikasih malaikat Jibril bawa di lembaran, ya, dalam kitab Ihya, lembaran tentang nama-nama umatnya dari awal sampai akhir. Min ahlil jannah. Nanti senang tahu banyak banget. Ya, enggak lama dibuka lagi suratan tentang umatnya min ahlil jannah. Banyak juga sudah kiri. Yang lebih kaget ada dari mereka min ahlin nar yang orang tuanya Islam, tapi anak-anaknya murtad, non muslim. Itu bukan Islam lagi itu. Betul abna, dan jadi peninggalan warisan buat anak-anak kita. Itu adil. Kalau bapak yang Kristen, biasa anak yang Kristen. Apa itu? Wa mizaju fiddan, itu, dan bercampur menyatu dengan darah daging agama. Ada orang dulu nih, orang Betawi orang dulu nih, ya, kadang-kadang dia mabuk di dalam, ya, kadang-kadang dia tak sembahyang, tapi kita diusik Al-Quran, diusik agamanya, yang dijelekin Nabi Muhammad, dia bakalan marah. Marah tak? Marah. Berarti bayangin malas banget pergi subuh. Ngaji nggak mau, kadang-kadang masih gelek, tapi bilang, oh agama lo tuh nggak benar, Nabi Muhammad coba marah dia. Kenapa? Karena keyakinan akidah tadi itu nyatu dengan darah daging. Maka aneh, ya, kalau zaman sekarang anak-anak kita, orang-orang kita, orang Muslim, kalau dihina agamanya, dihina tentang nabinya, dia cuek aja, aneh. Kok agama nggak merasakan dalam jiwanya? Kok nggak bercampur dengan tubuhnya? Nggak bisa naikin semangat daripada darahnya? Beda kalau dulu. Biar kata begitu aja, bacanya masih kotak-kotak, tapi dihina Nabi marah langsung. Bahkan dalam politik dimakan tuh, wah ini agama Islam dipakai sama orang-orang yang benar itu, dibuat politik. Wa taqdisul lil asnami wal awsan, dan agama yang dibawa tuh membersihkan daripada penyembahan terhadap berhala maupun patung-patung. Ya,
Padahal mereka menyucikan tuh, orang kafir Quraisy Mekah menyucikan patung-patung dan berhala. Waktu Nabi SAW mau lahir aja itu ada 360 berhala di Mekah, di Ka'bah, digantung. Wa kharratil asratu wa kharratil asratu wal asnamu ala al-wujuhi wal afwah. Syekh Ja'far Al-Ghazali itu dalam kitab Maulid ini nyebutnya itu ketika Nabi lahir itu malam tiba-tiba bergoncang kerajaan-kerajaan sekitar daripada Jazirah Arab, Persia, Yaman, Romawi, ya. Bahkan Mekah pun Ka'bahnya goncang tuh. Wal asnam ala wujuh wal afwah. Jatuh berhala, mukanya langsung, mulutnya langsung, pecah langsung. 360 berhala hancur. Ketika Nur Muhammadiyah keluar dari jasad Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita orang dulu, orang berdana, orang berarti pada apa tuh berjanji itu? Ya tahu orang tua dulu, ya. Bahkan kalau bikin maulid nggak pegang buku maulid lagi. Lu aja, lu lama, lu wakane, muhayyan, lu pada apa tuh? Ya. Karena itu maulid yang waktu saya membara Salahuddin Al-Ayyubi itu maulid yang mana? Itu maulid yang paling indah. Ya, dan dipakai senjata oleh panglima perang saat itu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat umat Islam. Bangkit lagi cinta pada Nabi Muhammad untuk perang salib. 2 kali perang salib Allah, yang ketiga keempat. Berkah dari maulid berjanji. Pada apa? Orang kita mah udah deh segan buat yang mau tadi, mana sih mau tadi? Ya, masing-masing deh. Dan dia dikarang oleh dari klan Sayyidina Hasan. Ya, maka orang Mesir, orang-orang ya sekitar Afrika masih banyak baca kitab berjanji. Di Jawa juga berarti mesti berjanji. Ya, mana aja kita bisa baca boleh, apalagi kita paham artinya, kita tahu maknanya, kita tahu sejarahnya. Kita berjanji itu wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Haq. Kita tahu tuh nasab Nabi Muhammad sampai wa'adana bila raibin inda zabil ulumin nasabiyah. Kitab yang lain belum ada nasab Nabi Muhammad seperti itu. Ya. Nah, Anda tahu kitab Ahzab ada nasab Nabi Muhammad SAW. Wahiyal alihah itu berhala, ya, itu patung-patung dianggap Tuhan namanya dia, aneh banget, dibikin, disembah. Kalau dibuat dari bahan makanan, udah capek, dipotong tuh Tuhan dimakan, aneh banget. Itu keyakinan lama daripada penduduk kafir Quraisy nganggap ya pohon-pohonan patung berhala yang dibuat itu adalah Tuhan. Wal ma'bud al-marjuwah, ya, dan dia menyembah patung yang disembah, patung berhala yang diinginkan kekuatannya untuk membantu dia. Itu keyakinan orang kafir Quraisy Mekah sebelumnya. Wa kullu kalamin ya Muhammad maqul. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu dari mudanya, dari kecil al-amin, setiap omongannya dipercaya. Apapun juga bercanda ini dipercaya Nabi Muhammad. Bercanda ini dipercaya. Ya, apalagi tentang amanahnya pasti. Bahkan jadikan rumah penggadaian rumah ini. Setiap orang mau keluar, perhiasannya, barang-barang mahalnya, namun dititipin ke keluarganya. Titipin Muhammad, titipin Muhammad al-Amin. Sampai begitu. Ya. Muhammad, omonganmu semuanya diterima sama kita. Kita nggak tolak, kita percaya semuanya. Illa anta jidariya ala din, tapi jangan sembarangan keluarin omongan baru dalam keyakinan kita, dalam agama baru. Hati-hati Muhammad. Ikam diutus Allah, orang yang paling dipercaya. Tapi gila anda buat bawa agama Islam jadi dibenci, dimusuhin. Gimana orang
orang biasa nih. Orang yang masih banyak salahnya, yang lepas dari kebohongan, ya berani. Au tasbuhal ahlam, atau engkau mencemoohkan mimpi-mimpi kami, nggak percaya amin arti mimpi misalnya gitu. Jangan gitu Muhammad. Lo ngomong yang lain deh, jangan ngomong tentang agama. Jangan lo bilang ngomong kita tahayul, jangan gitu Muhammad. Au ta'iba 'alal aliha, atau engkau menjelekkan Tuhan-Tuhan kami. Kau bilang dia patung makhluk nggak sampai apa, dan sembarangan Muhammad ngomongnya gitu. Jangan cemooh Muhammad. Di jahiliyah dalam akidah, jahiliyah dalam akhlak. Bukan jahiliyah dalam pengetahuan. Satrianya banyak-banyak, tukang panahnya, tukang main pedangnya, macam-macam. Tukang obatnya, tabibnya, udah hebat di Mekah, di Madinah terkenal. Mereka jahiliyah dalam akidah wal akhlak. Mereka nggak kenal Tuhan di siapa. Mereka nggak kenal ajaran yang benar tentang bergaul bermasyarakat. Itu jahiliyahnya dia. Sampai ada bikin patung berhala. Kemudian tuh patung dipenggal, dimakan, digigit, ditelan. Kan menjadi banget. Tuhan ditelan ini. Ada satu kaum lagi, kaumnya Sayyidina Umar. Apabila lahir anak perempuan, benci banget, dibunuh langsung, dikubur hidup-hidup. Kan akhlaknya jelek banget dan menjadi dia banget. Bukan jahiliyah bodoh dalam pengetahuan, bukan mereka jago membuat pedang-pedang yang keras, yang kuat, panah, ukurannya, dalam peranan ahli. Tapi mereka jahiliyah dalam akidah maupun akhlak. Au ta'iba 'alal aliyah, atau kau celah jelek-jelekan daripada Tuhan kami. Faduna dzalika al-khusumah wal adab. Kalau soal begitu tuh bakalan muncul permusuhan, bakalan ada keras kepala dalam diri mereka. Mau dari mana nasihat Nabi Muhammad SAW, terima omongan Nabi Muhammad SAW. Wal qatiyah wal harab, bahkan ada putus hubungan antara keluarga, antara saudara, antara suku. Nanti diembargo di asingin. Keluarga Hashim, turunan Hashim diasingin, diembargo. Nggak boleh makanan masuk, nggak boleh. 3 tahun. Susahnya itu keluarga Nabi waktu diembargo Sayyidah Khadijah kering. Wal harab, bahkan bisa menimbulkan peperangan. Yang membarang Muhammad, jangan nyinggung-nyinggung agama kita, bisa perang ya bakalan. Tapi ikut sampai 29 kali perang. Ya Muhammad, in kunta turid ghina aghnayna. Muhammad, kalau engkau pengen kaya, kita kasih. Lo minta apa nih? Mau kasih. Minta emas, perhiasan, minta kambing, minta apa? Au ziyadatan sawadnaka, atau engkau mau jadi pemimpin nih, pejabat, ketua kita nih, silakan kita angkat. Kau jadi pemimpin silakan. Fa'amati fala. Tapi kalau soal agama jangan ragu deh Muhammad, jangan ngomong enggak, jangan lebih kita Muhammad tawarin kita bulan yang tawarin enggak mau Muhammad. Wastajarat dinan, itu berbenturan dua keyakinan, dua agama lama, agama penyembah berhala dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa barazat bainahuma